Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang bab sholat. Pada video ini kita akan pertama kali membahas pengertian sholat serta pembagian waktu sholat. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati, kitab yang menerangkan tentang sholat. Ta'rifus sholati lughatan ad-du'a wa qila ad-du'a'u bi khair. Pengertian sholat secara bahasa adalah doa. Ada juga yang mengatakan doa kebaikan. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslimi ghaliban. Secara syara adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam secara umum. Quyud ta'rif, penjelasan masing-masing dari pengertian itu. Qauluhu ghaliban kharaja bihi annahu qad takunu as-sholatu katali. Kata-kata ghaliban secara umum di sini mengecualikan yaitu beberapa contoh sholat yang terkadang tidak seperti pengertian yang telah disebutkan. Al-awalu aqwalan la af'alan ka sholatil janazah wa sholatil marbut wal maridil ladzi yujri arkana sholati ala qalbihi. Yang pertama, sholat hanya berupa ucapan, tidak berupa beberapa gerakan atau pekerjaan. Seperti sholat jenazah, karena sholat jenazah hanya satu gerakan, yaitu berdiri. Wa sholatil marbut, sholatnya orang yang diikat karena sakit. Wal maridi alladzi yujri arkana sholati ala qalbihi, dan orang yang sakit yang tidak bisa bergerak sama sekali, hanya menjalankan rukun-rukunnya sholat yang berupa gerakan lewat hatinya. Asani af'alan la aqwalan ka sholatil akhros. Yang kedua, sholat kadang-kadang berupa pekerjaan atau gerakan saja tanpa adanya doa, tanpa adanya ucapan-ucapan atau zikir sholat, seperti sholatnya orang yang bisu. Asali sula af'alan wala aqwalan ka sholatil akhros al marbut. Terkadang juga sholat juga tanpa gerakan, juga tanpa ucapan atau doa yang dilafadzkan, seperti sholatnya orang yang bisu dalam keadaan terikat. Fadlu sholati hiya ruknus sani min arkanil Islam wa hiya umududdin wa fadluha azimun kama waradat bihil ayatul qur'aniyah wal ahadisun nabawiyah. Keutamaan sholat tentu sangat luar biasa, karena sholat merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam. Sholat merupakan tiangnya agama. Keutamanya sangat besar, seperti disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis. Sebagiannya yaitu wa aqimis sholata li dzikri, surat Thaha ayat 14. Wa qauluhu wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulufan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at
wa dzalika dzikra liz-dzakirin. Surat Hud ayat 114. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza qama fi sholati futihat lahul jinan wa kushifa lahul hijab bainahu wa baina rabbih wastaqbalat hurul ain ila akhirih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tatkala seorang hamba mendirikan sholat, dibukakan baginya pintu-pintu surga, dihilangkan baginya penghalang antara dirinya dan Tuhannya, dan disambut oleh bidadari yang menyenangkan hati. Malam yamtahid au yatanakho, selama dia tidak dengan sengaja mengeluarkan ingus dan mengeluarkan dahaknya saat sholat di tempat. Wa inna fi sholati la syifaan. Hadis yang lain menyebutkan sesungguhnya di dalam sholat itu terdapat obat. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Nabi bersabda, aku mendapatkan ketenangan hati dan pikiran saat di dalam sholat. Wa innal abda idza qama yusolli utiya bi dzunubihi fawudi'at ala ra'sihi aw ala atikihi fakullama raka'a aw sajata tasaqatat anhu. Sesungguhnya seorang hamba tatkala ia sholat, maka dosa-dosanya diletakkan di atas kepala atau di atas pundaknya. Maka saat ia ruku atau sujud, gugurlah dosa-dosa itu. Wa qala ulama inna sholata afdalul ibadatil badaniyah wa farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Ulama mengatakan sesungguhnya sholat adalah ibadah badaniyah yang paling utama. Kefarduannya adalah fardu yang paling utama. Sunnah-sunnahnya adalah sunnah yang paling utama. Pembahasan yang kedua tentang babu auqatis sholat, beberapa pembagian waktu sholat. As-shalawatul maktubatu khamsun wa yadzuhru wal asru wal maghribu wal isya'u wal fajru. Sholat maktubah ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Wa qad jama'allahu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hatainil ayataini. Allah telah mengumpulkan perintah sholat 5 waktu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 2 ayat ini. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tuzhirun. Surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Wa qala ta'ala aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Surat Al-Isra ayat 78. Aksamu awqatis sholat yang qasimu waktu kulli sholatin ila awqatin sittin. Ya, pembagian waktu sholat. Waktu sholat secara umum dibagi menjadi 6, yaitu al-awwalu waktu fadilah, ai idza shallal insanu fi hadzal waqti hasala ala fadilati awalil waqti.
wa yakunu dzalika bil istighali bi asbabis shalat min dukhulil waqti summal mubadarati bis shalat. Yang pertama, waktu fadilah, waktu yang paling utama, yaitu saat seseorang sholat di waktu ini, maka dia berhasil mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Kapan waktu fadilah itu terjadi? Saat seseorang sibuk dengan beberapa sebab-sebabnya sholat, mulai dari waktu masuk, kemudian segera melakukan sholat, maka orang itu mendapatkan waktu fadilah. Wa asbabus sholati ka ijabatil muazzin wa taharah wa satril aurah wa intizaril jamaah wa nawihi. Apa yang dimaksud asbabus sholat di sini? Sebab-sebab sholat seperti menjawab orang azan, menjawab muazzin, bersuci, wudhu dan sebagainya, menutup aurat, memakai pakaian, dan menunggu para jamaah yang lain. Kemudian langsung sholat, itulah waktu fadilah. Asani waktu ikhtiarin, ay ikhtara syari'u an tusalla as-salatu fi hadzal waqti illam tusalla fi waqtil fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiar, yaitu syara' atau tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad memilih sholat di waktu ini saat tidak bisa mendapatkan waktu fadilah. Asalisu waktu jawaz, ayyajuzu an tu'akhkhara sholatu ila hadzal waqti wa qad yakunu bi karahatin aw biduni karaha. Yang ketiga adalah waktu jawaz. Yang dimaksud adalah boleh saja mengakhirkan sholat sampai waktu ini tiba, terkadang dengan adanya unsur makruh, terkadang tanpa ada unsur makruh. Ar-rabi'u waktu hurmah, ayyahrumu ta'khiru sholati ila hadzal waqti li'annahu sayaqa'u juz'un minha kharijal waqti. Yang keempat adalah waktu hurmah atau waktu haram. Yang dimaksud adalah haram untuk mengakhirkan sholat sampai waktu ini tiba, yaitu saat sebagian dari sholat terjadi atau dilaksanakan di luar waktu sholat tersebut. Semisal sholat zuhur butuh waktu 5 menit, sementara waktu asar 2,5 menit lagi sudah tiba. Itu disebut waktu hurmah. Al-khamisu waktu uzrin, ayyajuzu an tusalla sholatu fi hadzal waqti lil uzri, uzri safari wal maridi. Yang kelima, waktu uzur. Yang dimaksud adalah boleh sholat pada waktu ini hanya karena ada uzur, seperti bepergian dan sakit. Semisal waktu zuhur sudah habis dilaksanakan pada waktu asar, tetapi karena adanya uzur bepergian alias di jamak. Asadisu waktu dorurah, bahwa akhirul waktu idza zalal mani kahaidin wa nahwihi waqad baqiya minal waqti qadru takbiratul ihram au aksara. Yang keenam, waktu darurat atau darurat, yaitu waktu di akhir sholat bertepatan dengan hilangnya atau berakhirnya perkara yang mencegah sholat seperti haid dan semacamnya. Namun waktu yang tersisa hanya cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram atau lebih dari takbiratul ihram.
Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.